Halo semuanya, khususnya kalian para generasi muda. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan mind-blowing nih. Judulnya, Gema Pengkhianatan, Kemunafikan dan Nasib Bumi Kita. Kita bakal ngulik benang merah yang super mengejutkan antara sejarah kelam kemunafikan di masa lalu dengan krisis lingkungan yang lagi nyekik bumi kita sekarang ini. Jadi ini bukan sekedar ngomongin teks sejarah yang ngebosenin ya. Kita bakal lihat gimana pola pikir dari ribuan tahun lalu ternyata masih nyambung banget dan nentuin nasib bumi kita ke depannya. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, mari kita selami isu ini bareng-bareng. Coba deh tanyain ke diri kalian sendiri. Bener gak sih kata-kata manis kita tentang mencintai alam itu udah klop sama tindakan kita sehari-hari? Maksudnya gini, kita kan sering banget ya lihat kampanye peduli lingkungan atau bikin status media sosial yang estetik banget soal nyelametin bumi. Tapi, apakah kita benar-benar generasi yang ngelindungin bumi? Atau jangan-jangan kita cuma sekedar pura-pura peduli aja, sementara gaya hidup kita terus-terusan nyumbang tumpukan sampah dan polusi? Nah loh, ini benar-benar ujian fundamental buat integritas kita kan? Buat paham seberapa bahayanya sikap pura-pura ini, kita harus ngebedah sebuah kisah nyata dari zaman Nabi Muhammad SAW. Vibes-nya ini udah kayak kasus kriminal gitu loh. Jadi, ada sejarah kelam pengkhianatan dari seseorang bernama Agnes bin Syarik. Awalnya, dia datang ke Rasulullah dengan kata-kata yang manis dan meyakinkan banget. Dia nyatain dukungan dan keimanannya secara luar biasa. Tapi tebak apa yang terjadi habis itu? Begitu dia dapat simpati dan balik badan, sifat aslinya langsung keluar. Pas nggak ada yang lihat, dia ngelewatin kebun kaum muslimin, terus dengan teganya dia bakar ladang dan ngebunuh hewan-hewan ternak yang nggak salah apa-apa. Gila kan? Inilah dampak buruk perilaku munafik manusia yang paling nyata dan merusak. Dan sejarah mencatat, pengkhianatan ini direspons dengan sangat tajam. Kutipan dari surah Al-Baqarah ayat 204-205 ini turun spesifik banget sebagai peringatan keras buat tindakan destruktif si Ahnas tadi. Ayat ini bilang, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau. Tetapi apabila dia berpaling, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Jadi ayat ini tuh bukan cuma catatan sejarah masa lalu aja ya. Ini adalah diagnosis mendalam yang ngasih tahu kita kalau perusakan lingkungan itu sebenarnya adalah kegagalan moral dan spiritual yang fatal banget. Sang pencipta sama sekali nggak suka kerusakan, alam itu bukan objek buat dieksploitasi, dan ngerusak alam itu sama aja kayak kita lagi nunjukin kesombongan kita ke Tuhan. Kalau kita perhatiin polanya, seorang munafik itu selalu punya strategi yang khas dan terstruktur. Pertama, mereka pasti pakai bahasa yang sopan dan memikat banget buat ngambil hati. Terus, mereka bahkan berani loh ngucapin sumpah palsu pakai nama Tuhan. Dan yang ketiga, mereka bakal pakai argumen yang kedengarannya super rasional. Padahal itu cuma kedok buat nutupin niat asli mereka yang serakah. Nah, generasi muda, dengerin baik-baik. Disinilah letak bahayanya. Mengapa kemunafikan sangat berbahaya? Ya karena mereka itu sembunyi di balik jas yang rapi, senyum yang ramah, dan niat baik yang ternyata semu. Kita wajib banget waspada sama pembicara manis di era modern ini, yang eksploitasi alam dengan kedok pembangunan. Sekarang, coba kita tarik garis lurus dari sejarah masa lalu ke realitas kita zaman now. Di satu sisi, ada kemunafikan masa lalu si Ahnas yang diam-diam ngebakar tanaman dan ngebunuh hewan ternak. Terus, di sisi lain, kita punya kemunafikan masa kini. Maksudnya, kayak korporasi atau oknum modern dengan kampanye greenwashing mereka. Mereka dengan bangganya nempelin label ramah lingkungan di produk-produk mereka, tapi di belakang layar, mereka santai aja tuh buang limbah beracun, ngelakuin penebangan liar, dan bikin polusi massal. Polanya persis banget kan? Bedanya, skala yang sekarang jauh lebih masif dan bener-bener ngancam kelangsungan hidup satu bumi kita ini. Dan kalau kita lihat realitas fisiknya di lapangan, jujur aja ini ngeri banget. Hamparan batang pohon yang ditebang habis, lahan yang gersang kerontang, dan sungai-sungai yang hitam tercemar. Ini semua jelas bukan kebetulan, teman-teman. Ini adalah bukti mutlak kerusakan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Ini adalah hasil akhir dari janji-janji manis yang dikhianati cuma demi keuntungan sesaat. Saat keserakahan udah ngalahin akal sehat, alam yang harus nanggung semua akibatnya. Hutan yang botak tuh nggak cuma bikin satwa kehilangan habitat mereka loh, tapi itu juga memicu bencana dahsyat, yang ujung-ujungnya ya bakal nyingsarin kita-kita juga. Kondisi alam yang hancur lebur tadi sebenarnya udah dijelasin dengan sangat presisi di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Intinya, kitab suci udah negasin kalau masalah fisik di bumi kita ini bukan sekedar siklus alam yang acak. Enggak, ini adalah gejala langsung dari penyakit moral kita sendiri. Waktu kita ngerusak satu bumi ini, kayak nguras air tanah gila-gilaan, atau numpuk lautan pakai sampah plastik, alam pasti bakal merespon. Kerusakan yang terjadi ini ibarat alarm atau peringatan keras dari alam,
supaya manusia bisa sadar dan balik lagi ke jalan yang benar. Terus pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya kita mutus siklus kemunafikan yang toksik ini? Nah, semuanya harus dimulai dari ngerombak cara pandang kita soal alam semesta. Bumi ini adalah amanah. Bumi bukan sekedar sumber daya gratisan yang bisa kita eksploitasi sesuka hati. Ini adalah titipan, sebuah kepercayaan dan tanggung jawab ilahi. Etika manusia menjaga titipan Allah, itu berarti kita punya kewajiban buat ngelola, ngelindungin, dan memakmurkan bumi. Menjaga amanah berarti kita juga mikirin kesejahteraan semua makhluk hidup di luar sana. Mastiin kalau bumi ini tetap sehat dan layak buat diwarisin ke masa depan. Konsep soal amanah ini juga makin diperkuat lewat larangan tegas di surah Al-A'raf. Ingat, Tuhan itu nyiptain ekosistem alam dengan keseimbangan yang super sempurna. Dari gunung, lembah, sampai rantai makanan. Semuanya saling nopang. Makanya ada pesan jelas, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Logikanya gini deh, ngerusak alam itu sama aja kayak kita ngancurin mahakarya luar biasa yang udah dibikin dengan sempurna. Ini benar-benar panggilan buat kita semua untuk hidup dengan rasa hormat yang tinggi, ngejaga kelestarian, dan terus berdoa supaya kita dijauhin dari sifat-sifat perusak. Nah, sebagai obat penawar dari semua narasi kehancuran tadi, bentuk paling nyata dari etika menjaga amanah itu sebenarnya bisa kita temuin di hal-hal yang sederhana tapi mulia. Coba deh bayangin para petani di luar sana yang setiap hari dengan penuh kasih sayang dan keringat merawat tanah mereka. Buat mereka, bercocok tanam dan ngejaga keseimbangan bumi itu bukan cuma soal kerja fisik, tapi juga sebuah pekerjaan spiritual yang agung. Pas kita ikut ngerawat kesuburan tanah tanpa bahan perusak, atau sesimpel menjaga kebersihan sumber air, di detik itulah kita lagi jalanin fungsi sejati kita sebagai penjaga bumi. Kita lagi penuhin panggilan buat memakmurkan kehidupan. Dan kalian tahu nggak, penghargaan agama buat para pelestari alam itu luar biasa banget loh. Ada sebuah riwayat cantik dari Anas bin Malik yang ngomong kalau tidak seorang muslim pun yang menanam tanaman atau biji-bijian lalu dimakan oleh burung atau dicuri manusia atau dimakan hewan sekalipun, kecuali baginya itu dihitung sebagai sedekah. Wow! Jadi, nanam pohon itu bukan cuma soal urusan biologi atau nyari untung materi aja. Konsep ini tuh benar-benar obat penawar paling sakti buat ngelawan keserakahan dan mentalitas munafik yang suka ngerusak alam. Ini dia nih, rantai sedekah yang super keren dari ajaran menjaga satu bumi. Unik banget kan? Kalau di dunia bisnis konvensional, misal tanaman kita dimakan hama tikus atau dicuri orang, pasti kita langsung mikir, wah, rugi total nih. Tapi secara spiritual dan ekologis, kerugian itu malah bertransformasi jadi investasi abadi yang pahalanya ngalir terus. Efek domino dari satu tindakan kecil nanam pohon ternyata ngasih manfaat yang tak terbatas buat ekosistem. Inilah cara menjaga alam sesuai agama, kuncinya ada di keikhlasan kita, nyadar kalau setiap kontribusi ekologis yang kita lakuin, nilainya tuh nggak terhingga. So, setelah dengerin pelajaran hidup dari masa Nabi dan nilai-nilai luhur tadi, terus aksi nyata kita apa dong? Pesan moral untuk kalian para generasi muda ini clear banget. Pertama, kita harus nancepin mindset kalau alam semesta ini adalah amanah Tuhan yang wajib dijaga. Kedua, yuk mulai dari rutinitas di rumah aja. Pakai air dan sumber daya sebijak mungkin, please jangan mubazir. Ketiga, kurangi pemakaian plastik sekali pakai secara agresif. Dan yang keempat, ayo kotori tangan kalian, mulai tanam dan rawat tumbuhan di sekitar. Ini semua adalah langkah-langkah super konkret buat generasi muda melindungi bumi kita secara bersama-sama. Sekarang, aku mau ngajak kalian renungin pertanyaan ini dalam-dalam ya. Generasi muda, apakah warisan yang bakal kalian tinggalin nanti cuma sebatas kemunafikan masa lalu yang merusak? Cuma kata-kata manis dan janji-janji ijo yang akhirnya nyisain bumi yang hancur? Atau kalian bakal milih buat ninggalin tindakan nyata, layaknya sedekah yang terus tumbuh subur buat berjuang menyelamatkan satu bumi kita? Pilihan itu sekarang sepenuhnya ada di tangan kalian loh. Yuk jadiin pelestarian alam sebagai bukti nyata dari integritas kita. Jangan sampai ucapan manis kita soal peduli alam cuma numpang lewat dan jadi gema pengkhianatan. Saatnya kita buktikan kalau kita peduli.